Hi again guys, welcome back again di altcoin update. So altcoin update kali ini saya dapat info dari salah satu followers ya di Instagram. Dia ada nge-tag soal NIR, kata dia NIR price actionnya lumayan bagus. Jadi saya putuskan untuk coba kita lihat ya. Selain itu saya mau ucapin thank you buat teman-teman yang udah kasih komen ya di video YouTube terakhir. Kita lihat ada beberapa koin yang kalian sudah mention, ada Flux, kemudian ada Sandbox, ada yang lain-lain lagi ya. Ini ada Boba Network, saya nggak tahu apaan. GRT ya dan lain-lain. Nanti yang pasti saya akan bikin voting, so make sure kalian gabung di grup Telegram kita. Caranya dengan klik link yang ada di deskripsi daripada YouTube channel saya. Dan by the way, ini kayaknya ada yang nggak tahu ya. Tadi saya ngelihat ada yang lucu sih komennya, katanya kayaknya lagi di luar negeri nih. Ini by the way, saya bukan lagi di luar negeri, istri lagi sakit. Jadi thank you buat teman-teman yang kemarin juga udah sempat ngucapin ya atas kesembuhannya istri. Semoga kira-kira dia bisa diberkati dengan kesembuhan lah. Ya kayaknya saya bakal tahun baruan di rumah sakit. Tapi mudah-mudahan bisa pulang segera ya. Alright guys, kita bakal bahas untuk NIR. Jadi once again ini yang menarik NIR ya. Setelah tadi saya ngecek, memang kalau dari segi price action ternyata lumayan cukup menarik guys. Kenapa demikian? Karena ternyata NIR itu sudah mencapai major SNR. Ini kalau kita lihat ya di time frame weekly, kamu bisa lihat di sini bahwa ini adalah major SNR. Menjadi opening candlestick pada candle weekly di 12 Oktober 2020, highestnya candle weekly di 23 November 2020, kemudian sempat di break, dan setelah break kita lihat ada retest di sana, so menjadi lowest candle weekly di 4 Januari 2021 dan juga 11 Januari 2021. Nah, untuk pertama kalinya setelah sekian tahun ya, ya dari 2021 ke 2022 kan udah setahunan tuh ya, plus beberapa bulan, kamu bisa lihat kita akhirnya ngetes lagi ke level SNR tersebut, dan itu menjadi lowest candle weekly di tanggal 12 Desember 2022. Sekarang posisi NIR itu lagi benar-benar menjadi konfirmasi penting ya, karena kalau kita lihat di sini posisi harganya itu kalau misalnya based on closing candle weekly ini sedang berusaha untuk bertahan ya di atas si major support tersebut, dan ada potensi membentuk semacam pin bar based on closing price-nya, dan harus di angka sekitaran 1,3 1,332 lah sebenarnya. Sorry, saya ralat 1,32 ya. Ya itu udah oke sih, 1,32 1,330 itu udah oke banget. Kalau misalnya bisa close back di atas range price tersebut, karena ini menjadi konfirmasi untuk si NIR ya untuk bertahan dari tekanan sellers yang begitu agresif dalam beberapa pekan terakhir. So ya, itu adalah satu buah perhatian yang kita bisa taruh ya untuk NIR, karena saat ini berada di range price yang cukup rendah dan cukup murah. Karena terakhir seingat saya, NIR itu menjadi opsi pilihan daripada sebenarnya institution, tapi setahu saya institutionnya saat ini lagi kena masalah ya, si Digital Currency Group atau kalau nggak salah DCG. Ya intinya Mezari yang waktu itu keluarin report bahwa NIR itu masuk ke dalam portofolionya Mezari, tapi Mezari kayaknya bukan di DCG. Ya kalau saya nggak salah ya, tapi nanti teman-teman silakan research ya. Nanti saya juga akan research lagi before saya decide untuk transaksi, karena saat ini saya pengen update dari segi price actionnya. Saya pengen tunjukin aja ke teman-teman bahwa NIR ini tuh udah berada di level major support yang sangat murah. So I guess why not gitu ya, kalau kita ngelihat ada opportunity bisa terjadi reversal. Ini yang perlu teman-teman note, based on time frame daily kita ngelihat udah jelas ya secara struktur harga menunjukkan bahwa sellers itu masih lebih dominan. Dan tekanan sellers itu masuk dari range price ini, so saya bakal kasih area ini sebagai key level untuk kita perhatikan, karena sebelum level ini berhasil di break, maka sellers saya rasa masih akan dominan. Jadi kalau misalnya buat teman-teman yang mungkin trading jangka pendek, kalian bisa pertimbangkan kalau misalnya dimanfaatkan itu ya sekedar sampai ke big fan zone ini ya, berarti sekitar 1,7 dolar. Itu pun possibility-nya menurut saya tipis ya kalau misalnya untuk sampai ke range price tersebut. Ini kenaikannya 30%, which is lumayan besar gitu. Paling tidak ya kita naik setengahnya aja lah ya, 14% pun dari range terakhir, which is
di swing high, and then kita pull back ke swing low-nya ya, dan ini di range price ini. Jadi dia naik antara Fibo 61,8 dan Fibo 50%, itu masih dapat 15% lah, more or less. Which is ya masih lumayan sebetulnya hitungannya. Jadi ya itu bisa jadi pertimbangan teman-teman ya. Untuk saat ini kita ngelihat yang pasti sekarang kita lagi berada di major support. Kalau saya sih pribadi lebih prefer menunggu sampai ada reaksi yang diberikan oleh buyers. Jadi buyers masuk dulu, kita kasih istilahnya ditunjukkan ya oleh para pemegang uang besar bahwa mereka tertarik untuk beli di sini. Baru kemudian kita coba pertimbangkan untuk ikut join ya, istilahnya dengan sisa cuan yang range-nya yang mungkin cenderung tipis. Tapi kalau misalnya dapat ya masih lumayan, anggapannya gitu. By the way teman-teman, ini adalah lowest price untuk weekly-nya. Jadi weekly low itu ada di kisaran harga $1,232. Jadi ini bener-bener kalau menurut pandangan saya, ya kalau misalkan low-nya ini di break, well near mungkin possibility-nya untuk dia turun lebih jauh sampai ke range di bawah $1 itu menjadi lebih besar. Tapi kalau misalkan di sini somehow dia bisa bertahan, harusnya sih rebound-nya harusnya ya lumayan teman-teman. Karena saya cukup yakin yang ngelihat major support di range ini bukan cuma saya dan kita-kita aja nih yang lagi istilahnya mantau senior, tapi rata-rata harusnya secara global termasuk orang-orang di luar sana juga pasti akan memperhatikan kondisi tersebut. Jadi somehow itu bisa mengundang lebih banyak buyers untuk masuk ke market dan bisa dipertimbangkan untuk dimanfaatkan apabila kita melihat ada reversal candlestick pattern atau sebuah situasi yang menarik. Dan terus terang di time frame yang lebih kecil seperti hourly kita ngelihat ada situasi tersebut. Jadi pertama yang pengen saya note sekali lagi ini adalah major support kita ya, di mana di lowest candle-nya ini adalah si weekly low ya. Jadi lowest weekly pada kondisi saat ini itu berada di $1,223 tadi, dan posisi dari kalau kita lihat dari time frame hourly-nya sendiri sebetulnya yang menarik itu adalah dia sudah berhasil break ya pada trendline yang menurun ini, dan seharusnya sih kalau misalnya situasi kayak gini umumnya biasanya dibarengi dengan yang namanya bullish divergence juga terjadi pada si RSI-nya. Jadi kalau kita lihat sekarang based on time frame hourly ya, kita lebih kecilkan lagi, kita kerucutkan lagi ke time frame 1 jam. Kita bisa lihat di sini bahwa sebelumnya terbentuk trendline-nya sudah berhasil di break, mengundang buyers untuk masuk. Kita ngelihat di sini ada perubahan direction ya, dari yang namanya lower low, lower high, and then suddenly berubah menjadi higher low. This is the first higher low, and then kamu bisa ngelihat di sini menjadi higher high. Ya more or less lah di range ini. Jadi sebenarnya sejauh ini udah cukup oke saya lihat nih untuk near mendapatkan possibility reversal. Karena kalau teman-teman tarik lagi dari swing low to swing high-nya, kita bisa lihat bahwa posisi saat ini kita masih terkonfirmasi dengan higher low dan kita masih bertahan di atas Fibonacci 61,8%. Plus penurunannya so far itu terlihat masih korektif ya, cenderung membentuk semacam descending channel. Jadi tinggal menunggu reaksi aja sampai terjadinya flip pada 1 hour time frame, and then I think kita bisa manfaatkan pada proses pullback-nya. Anggapannya di sini kita mendapatkan konfirmasi untuk higher low, and then maybe possible membentuk semacam trend line, dan yang paling penting dari semuanya adalah near itu berada dekat sekali dengan major support. Jadi sangat mudah harusnya untuk mengundang para buyers kembali masuk. Plus kalau teman-teman lihat ya, ini buat teman-teman yang paham ya, ini kita bisa katakan dengan istilah FVG ya, Fair Value Gap. Atau kita bisa bilang dengan istilah, saya lupa namanya apa ya. Yang pasti ini kayak semacam gap ya kan, semacam gap yang lumayan signifikan dan imbalance. Saya sampai lupa teman-teman ya. Ini kita bisa note dengan istilah imbalance, atau ya kita bisa katakan bahwa terjadi pergerakan yang sangat signifikan di mana lowest candle sebelum terjadi penurunan ini tidak bertemu dengan highest candle setelahnya, which is ini adalah area yang kosong ya, zona yang kosong yang sometimes bagi sebagian orang percaya bahwa itu harus diisi, dan dengan demikian sebenarnya itu bisa menjadi opportunity kita dalam melihat penguatan pada near, walaupun sifatnya hanya untuk koreksi ya atas penurunan yang terjadi di time frame daily-nya.
Jadi sementara yang saya perhatikan seperti itu, opportunity-nya harusnya cenderung untuk dia menguat, tapi kita perlu konfirmasi lagi karena minimal dia harus break dulu dari si descending channel ini. Kalau misalkan dia nggak berhasil break, paling tidak kita akan melihat dia testing lagi turun sejauh-jauhnya sampai kembali ke demand zone-nya lagi yang ada di bawah, dan itu harusnya di range price kisaran 1,270 ya sampai 1,293 ya, paling nggak di tengah-tengahnya lah, $1,283 untuk kita ngelihat potensi sebagai area demand zone-nya dia. Alright, so itu teman-teman ya untuk update yang menurut saya cukup menarik untuk NIR. So thank you buat yang udah nge-tag saya di Instagram. Mudah-mudahan setelah saya bahas yang lain juga punya pandangan dan mungkin punya pendapat ya. Karena hari ini sebenarnya market sideways banget. Kita lihat ini di weekend, kemudian di holiday ya, Natal, Christmas, dan menjelang tahun baru, wajar kalau misalnya market tuh bener-bener sideways. Tapi paling tidak ini adalah kesempatan kita untuk mempersiapkan justru koin-koin apa yang mungkin bisa menjadi pertimbangan kita, bisa dimanfaatkan untuk next fluktuasi yang setelah ini ya. Jadi saya pikir itu dulu teman-teman untuk update-nya. So if you guys like this NIR update, make sure kalian untuk give me your thumbs up juga ya, support channel ini bertumbuh melalui likes dari teman-teman. Saya sangat mengapresiasi dari komentar teman-teman juga, dan juga untuk yang baru nonton atau baru pertama kali bergabung di YouTube channel saya, make sure kalian subscribe channel ini. Once again, thank you very much guys, happy weekend dan selamat berlibur untuk yang sudah liburan. Saya kembali lagi untuk jaga istri dulu ya. Ya, dan oh ya, satu lagi teman-teman, hampir lupa. Ini titipan dari para admin. Saya diminta untuk infokan sekali lagi ya buat pemenang yang kemarin dari di giveaway. Saya udah posting di Telegram. Make sure kalian mampir ke Telegram untuk ngelihat siapa aja yang dapat hadiahnya. Mudah-mudahan kalian yang dapat bisa berbahagia ya, bersyukur dengan apapun yang diterima. Dan saya ucapkan congratulations buat pemenangnya. Terakhir, Advance Group already open. Make sure kalian klik link di description juga. Di situ adalah link untuk kalian bisa mempelajari gimana cara bergabung di Advance Group dan apa aja isi dari Advance Group. So I guess that's it from me. Thank you very much guys for watching, and I'll see you guys again in the next update. Cheers guys. Bye bye.